Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita di Hikmat Pagi pada hari ini. Sebelum kita awali aktivitas kita pada hari ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, atas berkat dan limpah rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, agar firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga nanti dapat kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Sertai kami Tuhan atas segala aktivitas kami, sehingga dapat memuliakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah Kristus penebus kita. Diambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama kita menjadi pengikut Tuhan, kita mungkin sering mendengar frasa, kita telah ditebus oleh Tuhan. Kristus menebus kita dan menjadi penebus kita. Frasa menebus, penebus, ditebus. Mungkin sering kita dengar di mimbar dan mungkin kita juga pernah mengucapkannya dalam doa kita. Tetapi apakah kita mengerti maksud dari menebus itu seperti apa? Atau mungkin kita sebenarnya kurang mengerti, tetapi karena itu adalah istilah Kristen, maka kita ikut mengucapkannya. Hari ini secara khusus, kita akan merenungkan dan belajar mengenai apa maksudnya Kristus menebus kita. Konsep tebusan atau menebus adalah konsep yang berhubungan dengan ekonomi, khususnya mengenai jual beli budak pada zaman Israel kuno. Seorang menjadi budak biasanya paling sering karena keadaan ekonomi. Anggaplah seorang meminjam sejumlah uang untuk memulai bisnis dan kemudian bangkrut karena usahanya tidak jalan atau krisis ekonomi. Maka, untuk membayar pinjaman uang itu, ia akan menjual dirinya dan mungkin seluruh keluarganya ke dalam perbudakan. Karena ia menjadi budak, maka ia tidak pernah bisa bebas atau membeli dirinya kembali menjadi orang merdeka. Ia hanya bisa menunggu pembebasan melalui dua cara. Yang pertama, majikannya membebaskan dia secara gratis, atau yang kedua, ia dibebaskan karena ada yang menebus dia lewat sejumlah uang. Kondisi seperti itu yang terjadi kepada kita. Kita adalah budak, bukan budak dari seseorang, tapi budak atau hamba dosa. Seorang hamba dosa hidupnya terus-menerus melakukan dosa. Dan supaya bebas dari menjadi budak dosa, maka harus ada yang membebaskannya dengan penebusan. Inilah yang Yesus kerjakan di salib. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa dengan membayar melalui pengorbanannya sebagai tebusan dan akhirnya membeli kita dari perbudakan. Pembayaran atas diri kita bukan dalam artian Yesus membayar iblis untuk melepaskan kita dari cengkeramannya, tetapi darah yang menebus itu membuat kita dibebaskan dari sesuatu. Misalkan perbudakan dosa, kematian rohani, dan maut. Maka frasa dosa kita telah ditebus kurang tepat, karena Kristus seperti membayar kepada dosa. Frasa yang lebih tepat adalah kita telah ditebus dari dosa, sehingga kita menjadi orang merdeka. Belenggu dosa dilepaskan, kuasa dosa tidak berdaya atas kita. Kita dulu adalah hamba dosa, sekarang menjadi hamba Kristus yang hidup secara merdeka, mampu merasakan apa itu hidup yang utuh dan penuh di dalam Dia. Hidup kita telah merdeka, jangan kembali menjadi hamba dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu yang tunggal untuk menebus kami dari kuasa dosa, dari belenggu dosa.
sehingga kami dapat hidup menjadi orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk tidak kembali ke dalam perbudakan dosa, tapi mampukan kami untuk boleh terus setia mengikut Tuhan, setia mendengarkan, melakukan firman-Mu, sehingga kami didapati sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ini kami anak-anak-Mu yang terus berproses untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.